Tunjangan itu disebut diberikan untuk mengganti hak rumah jabatan anggota atau RJA yang sudah tidak diterima anggota dewan. Belakangan, pemimpin DPR mengonfirmasi bahwa tunjangan rumah tersebut hanya akan diberikan sampai Oktober 2025. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Berdasarkan surat edaran Sekjen DPR RI, Surat Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR adalah 4,2 juta rupiah. Namun jika ditotal dengan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan rumah, anggota legislatif bisa menerima 230 juta rupiah per bulan, atau setara dengan 42 kali lipat upah minimum DKI Jakarta. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggarisbawahi kurangnya transparansi dari pihak DPR dari awal mengenai keputusan besaran tunjangan rumah ini sehingga menimbulkan polemik di publik. Itu tadi ya Mbak, jadi sebenarnya kalau misalnya secara transparan disampaikan dari awal, misalnya tunjangan ini kami, misalnya tunjangan terkait tunjangan 50 juta ini dipilih karena apa dan sebagainya, atau misalnya ketika dibuat kajian, kan kajian itu bisa menghasilkan suatu perbandingan loh, mau dipilih renovasi atau misalnya dipilih memberikan tunjangan rumah dinas yang per bulan itu. Nah itu kan kemudian jika ditemukan ada selisihnya kan tentu bisa dipilih misalnya opsi yang lebih meringankan keuangan negara. Menurut data BPS, backlog atau jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang tersedia mencapai lebih dari 9 juta unit. Dan 26 juta rumah tangga di Indonesia menempati rumah tidak layak huni. Bahkan menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, saat ini angka backlog sudah mencapai 15 juta. Sejalan dengan Fitra, pengamat pendidikan sekaligus CEO founder Jurusanku, Ina Lim menyoroti gaji dan tunjangan DPR yang besar seharusnya sebanding dengan kerja pengawasan penganggaran, termasuk salah satunya dalam sektor pendidikan yang menjadi program prioritas pemerintah. Jadi kalau bayarnya mahal tapi masyarakat benar-benar merasakan kinerja DPR itu bagus, melakukan pengawasan betul-betul terhadap dunia pendidikan dalam hal ini ya. Jadi kita benar-benar merasakan tidak ada kebocoran dana BOS, dana PIP, sehingga benar-benar uang itu tersalurkan untuk masyarakat. Tentunya masyarakat tidak keberatan kalau gaji pejabat dan anggota DPR itu tinggi. Jadi kan sama-sama menguntungkan. Yang membuat kecewa ini kan bukan berapa jumlah tunjangan atau gajinya, tapi kita tabrakkan jangan dibandingkan dengan gaji mungkin masyarakat, tapi bandingkan dengan kinerjanya. Apakah dengan value for money, dengan kita membayar gaji seperti itu, kinerjanya apa yang kita dapatkan? Polemik gaji dan tunjangan DPR ini sebenarnya bukan sekadar untuk adu nasib atau membandingkan besaran gaji DPR dengan gaji kita, para kaum menengah. Melainkan persoalan sesungguhnya adalah terletak pada relevansi pemberian hak untuk tunjangan rumah anggota dewan diikuti dengan kewajibannya yang harapannya melakukan check and balances dengan kinerja yang berpihak pada rakyat. Putri Demes, Maranatha, Jakarta.